Baik, saudara-saudara mahasiswa, pada saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang teori-teori dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi mata kuliah MPN dan pengambilan keputusan ini akan berlanjut karena kita baru satu kali pertemuannya secara daring melalui YouTube. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi-materi penting yang akan saya sampaikan pada saat ini. Baik, saudara mahasiswa, dalam ada beberapa faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud yang membuat yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, yang pertama, nomornya salah ya, dari satu ya. Setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi, ya. Kemudian yang ketiga, keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi, ya, dan harus memperhatikan kepentingan orang lain, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara mahasiswa, dari dua poin ini memang sangat berkaitan. Jadi keputusan adalah sebuah hal yang final yang dilakukan oleh semua anggota-anggota dalam sebuah organisasi, ya. Dan keputusan sebenarnya harus bersifat mufakat, ya, sesuai dengan amanah, ya, daripada tujuan organisasi tersebut, ya. Nah, sehingga di poin kedua, keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi, ya, mulai dari struktural sampai ke anggota, dan harus memperhatikan kepentingan orang lain, ya. Kemudian yang seterusnya, saya lompat nomor 5 ya. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan mental ini kemudian harus diubah menjadi tindakan fisik, ya, seperti itu. Maksud saya, semua keputusan yang bersifat dimuat dalam sebuah tulisan harus dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk tindakan-tindakan yang bertujuan untuk organisasi tersebut, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Jadi seperti itu, tidak serta-merta keputusan diambil, harus butuh proses, ya, harus dibutuhkan proses. Karena kalau kita lihat contoh-contoh, banyak contoh-contoh yang terjadi dalam organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun swasta, misalnya contoh ya, semua berproses, ya, memakan waktu yang cukup lama, misalnya dalam membuat sebuah kebijakan. Setiap ada perubahan kebijakan, ya, tentunya semua butuh proses, butuh waktu, ya, untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, ya. Kemudian selanjutnya diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan tentunya hal-hal yang baik, ya. Sekali lagi, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Nah, seperti ini yang terjadi biasanya dalam sebuah organisasi. Artinya ini juga merupakan dasar ketika saudara-saudara juga nanti akan terjun ke lapangan sebagai mahasiswa KTN, ya, di mana berbagai bentuk macam, ya, karakter, latar belakang, ya, Anda akan berhadapan dengan sebuah pengambilan keputusan, baik sebagai leader atau misalnya sebagai kordes. Nah,
diperlukan pengambilan keputusan secara mufakat maupun misalnya keputusan yang bersifat emergensi. Ya, emergensi ini tentunya itu yang dilakukan oleh leader atau pemimpin. Ya, karena memang sebagai pemimpin punya hak prerogatif untuk pengambilan keputusan yang sifatnya emergensi tadi. Ya, makanya perlu pengambilan keputusan ya untuk hasil yang lebih baik, ya, atau kebaikan bersama demi mencapai tujuan organisasi itu, ya. Kemudian setiap keputusan hendaknya dikembangkan agar dapat diketahui apakah keputusan yang diambil itu betul atau benar, ya. Sekali lagi, setiap keputusan hendaknya dikembangkan agar dapat diketahui apakah keputusan itu benar, ya, seperti itu. Artinya keputusan yang sudah diputuskan bersama dengan semua anggota organisasi, ya, kita melihat dampaknya seperti apa, punya efeknya atau tidak, gitu. Apakah dia berdampak secara positif atau berdampak secara negatif, ya, seperti itu. Kemudian setiap keputusan itu merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan-kegiatan berikutnya, ya pasti, ya. Segala macam bentuk program kegiatan yang akan dirancang, tentunya disitulah pengambilan keputusan sebuah organisasi dilakukan. Oke, saya singkat-singkat saja. Berikut jenis keputusan organisasi. Jadi ada keputusan rutin, adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikan keputusan itu. Kemudian keputusan tidak rutin, keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. Misalnya contoh keputusan rutin, ya, setiap hari Jumat pegawai-pegawai harus aktif atau turun ke jalan untuk membersihkan, menjaga lingkungan yang bersih, ya, atau jumpa berlian istilahnya, ya, Jumat pagi bersih dan seterusnya. Nah, kemudian keputusan tidak rutin, ya. Nah, keputusan rutin ini bersifat sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh, misalnya dalam situasi pandemi, ya, dihimbau kepada semua masyarakat, ya, harus menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan seterusnya. Bisa saja setelah pandemi kita tidak menggunakan lagi himbauan-himbauan tadi, ya, memakai masker, cuci tangan dan seterusnya, karena pandemi telah berakhir. Itu contoh saja, ya. Oke, saya rasa cukup. Ini dulu materi kita pada saat ini, dan atas kekurangannya saya mohon maaf karena waktu saya harus menutup materi kita pada sore ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.